adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Coba kakak mau lihat dong senyum sukacitanya hari ini. Yuk senyum dulu. Kita harus bersukacita karena apa adik-adik? Karena hari ini kita mau sekolah minggu. Dalam bentuk syukur kita sama siapa? Sama kakak Sinta, sama kakak-kakak sekolah minggu. Tidak ya adik-adik, tetapi kita mau mengucap syukur kepada siapa? Tuhan Yesus, iya benar. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, mari adik-adik kakak ajak untuk berdoa ya. Mari dengan sikapnya, lipatkan tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk tubuh yang segar, untuk nafas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, dengar-dengaran akan firman Tuhan agar kami pun dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Mari adik-adik kakak ajak untuk adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya. Coba Alkitabnya ditunjukkan dulu. Dipersiapkan alat tulis dan bukunya ya. Sudah semua? Kakak ajak adik-adik membuka Alkitab dari 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1 sampai 29. Kakak ulang ya. 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1 sampai 29. Sudah menemukannya semua? Oke, kakak mau membacakannya dahulu ya. 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1 sampai 29 yang berjudul Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizril, mempunyai kebun anggur di Yizril, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizril itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizril itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel, istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah,
Makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dulu sila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Nah, untuk cerita selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya adik-adik bisa membacanya secara pribadi ya. Nah, adik-adik untuk minggu ini tadi kita sudah membaca dari mana? Dari 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1 sampai 29. Tokoh siapa yang ada di dalam Alkitab yang tadi kita baca adik-adik? Ada Nabot, ada Raja Ahab, dan juga istrinya siapa namanya? Izebel. Dari cerita ini adik-adik kita bisa tahu siapa sih yang taat? Siapa tadi? Ya, Nabot. Nabot itu taat. Kenapa dia bisa dibilang taat adik-adik? Karena dia menjaga tanah milik pusaka nenek moyangnya dan dia tidak mau memberikannya kepada siapapun, termasuk siapa? Raja Ahab. Nabot dalam hidupnya dia taat pada Tuhan. Dia mau menjaga tanah milik pusaka nenek moyangnya meskipun orang lain atau Raja Ahab pun yang sebagai raja meminta tanah itu adik-adik. Kita, kakak Sinta dan adik-adik semua, kita mau belajar dari tokoh siapa adik-adik? Dari tokoh Nabot. Dia setia sama Tuhan, dia tetap taat pada perintah Tuhan. Siapa mau jadi anak yang taat? Kakak dan adik-adik kita harus belajar menjadi anak yang taat. Contohnya seperti apa kakak Sinta? Coba contohnya seperti apa adik-adik? Taat itu bisa di keluarga, taat pada perintah orang tua, taat pada perintah kakak abang. Di mana lagi? Di sekolah, taat pada perintah guru-guru. Kalau ada tugas harus dikerjakan, nggak boleh nanti-nanti, nggak boleh juga mencontek. Nggak apa-apa kalau nilainya pas-pasan, nggak apa-apa kalau nilainya jelek, tapi adik-adik tidak mencontek. Betul. Terus apalagi kalau di sekolah, taat pada peraturan sekolah. Kalau adik-adik misalnya hari Senin harus pakai seragam putih biru atau putih merah, harus putih merah dipakai ya. Harus memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tadi sudah, di keluarga sudah, di sekolah sudah. Selain itu di mana adik-adik? Di sekolah minggu. Iya benar. Kalau sekolah minggu taatnya seperti apa? Datang dengan tepat waktu. Kalau sekarang kita sekolah minggunya online, berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum jam 9. Kita harus mandi, nggak boleh jam 9 kurang, kita harus mandi misalnya jam 8 agar kita bisa mempersiapkan handphonenya, buku catatan, Alkitab. Jadi sebelum jam 9 adik-adik sudah siap di depan handphone atau di depan laptop. Jadi tidak kesiangan, tidak telat untuk datang ke sekolah minggunya. Walaupun
adik-adik tidak datang ke gereja ataupun tidak datang ke pastori, jangan lupa untuk tetap on time ya adik-adik. Apalagi tadi datang dengan tepat waktu, sekolah minggu dengan tepat waktu, rajin berdoa, rajin juga baca Alkitab. Siapa yang di sini di rumah baca Alkitab? Sedih deh Kakak Sinta. Nanti kalau di rumah dibaca lagi ya Alkitabnya selain hari Minggu. Misal hari Sabtu adik-adik bisa loh baca lagi Alkitab yang sudah diajarkan oleh kakak sekolah minggunya, diingat-ingat lagi. Jadi nanti minggu depan kalau misalnya ceritanya berurutan, adik-adik kalau ditanya minggu lalu ceritanya tentang apa, nggak bingung lagi, nggak apa ya kak, nggak mikir-mikir lagi. Jadi sebelum hari Minggu mungkin adik-adik bisa mempersiapkannya, bisa dibaca-baca ulang cerita minggu lalu tentang apa ya, apa pesan yang harus kita lakukan ya. Jangan lupa membaca Alkitab ya adik-adik. Sekali lagi kakak mau mengingatkan, kita harus menjadi anak yang apa? Anak yang taat pada perintah Tuhan, pada perintah orang tua. Sama seperti siapa adik-adik? Sama seperti Nabot. Dia setia sama Tuhan, dia taat pada perintah Tuhan. Walaupun pada saat dia lahir, dia ada di bumi ini, dia harus mati dengan dia harus mati karena Raja Ahab yang ngambek karena dia tidak mau memberikan tanah milik pusaka Nabot kepadanya. Untuk ayat hafalan pada minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Yuk sekali lagi, 1 Raja-Raja 21 ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, pesannya apa? Tetap taat, harus taat kepada perintah Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kami pada minggu hari ini. Tuhan kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memimpin kami. Jadikan kami Tuhan anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sama seperti Nabot yang dalam masa hidupnya mau taat pada Tuhan, kami pun juga mau sebagai anak Tuhan, kami mau taat kepada orang tua kami juga mau taat kepada perintah Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, biarlah Tuhan kami pun dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami, di keluarga kami, di sekolah kami, di dalam sekolah minggu kami, ataupun dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.